Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah ma ba'd. نستمر الدرس الثاني من شرح دروس اللغة العربية لغير الناطقين بها الجزء الثاني. ليس فعل ماض ناقص. ليس adalah fi'il madhi yang naqis. Yarfa'ul isma wa yansibul khobar, yang dia merofakkan isim dan menasabkan khobar. Ini kebalikan dari pelajaran sebelumnya, inna ya. Inna itu dia bikin bikin isimnya nasab, kemudian khobarnya rofa. Ini kebalikannya. Laisa ini fi'il ya, bukan harf. Beda dengan inna harf. Al-babu isim laisa, mughlaqan khobar laisa. Yang awalnya dari al-babu mughlaqan mubtada khobar, kemasukan atau ketemu laisa jadi dhammah fathah. Awalnya dhammah. Contoh yang lain, laisal ma'u baridan, laisa hisyamun maridun, laisal masjid ba'idan, laisa tiflu na'iman. Bukan ya, tidak atau bukan. Jadi airnya tidak dingin gitu. Laisal ma'u baridan. Ya juz'an yadkhula harful jar. Boleh kemasukan huruf jar ba ala khabari laisa. Jadi yang belakang, yang ini, yang mulakan ini, dia bisa dikasih bi atau huruf jar. Jadinya laisal babu bimughlaqin. Laisal babu mughlaqan atau laisal babu bimughlaqin. Wa yajuzu an yakuna ismu laisa dhamir. Boleh juga dhamir ya, seperti inna, innahu. Laisa juga bisa. Contohnya hamidun laisa taliban. Jadi ini dhamirnya sembunyi ya, hamidun laisa taliban. Ini hamid sebagai mubtada, laisa fi'il, kemudian isim laisanya dhamir mustatir takdiruhu huwa. Ini sembunyi ya. Jadi seperti kita mau bilang hamidun laisa huwa taliban. Hamidun laisa huwa taliban. Jadi ininya sembunyi, huwanya. Aminatu laisat tabibatan. Aminah bukan dokter. Wa yajuzu aminatu laisat bitabibatin. Ism laisa dhamir mustatir takdiruhu ya. Kemudian contoh yang lain, atulabu laisu sigharan. Para santri itu mereka tidak kecil. Jadi atulabu laisu bi sigharin bisa juga. Tulab di sini sebagai mubtada, laisa di sini sebagai fi'il, wawunya dia sebagai isim laisa, sigharan khabar laisa. Nah, kalau bi sigharin seperti ini, maka bi sigharin ini sebagai khabar laisa, cuman dipecah lagi dia jar majrur ya, bi dan sigharin. Al-fatayatu lasna mutazawijatin atau lasna bi mutazawijatin. Nah, ini laisa fi'il, kemudian dhamir, nah ini isim laisa. Lastu ini karena nyambung dengan dhamir itu jadinya las. Aslinya dari laisa ya, fi'il, kemudian tunya dhamir, kemudian ini dhamirnya na, ini dhamirnya ta, lasta kamu, lasti kamu perempuan, lastum kalian laki-laki, lastunna kalian perempuan. Dhamir ta di sini dia sebagai isim laisa. Untuk artinya ini kita nggak kita artikan semua ya. Kami menganggap yang menyimak video ini sudah tahu banyak kosakata di kitab ini. Amsilatun ukhra, contoh yang lain, Muhammadun laisa minal yaban. Muhammadun laisa minal yaban. Muhammad ini mubtada,
laisa fi'ilnya, kemudian isim laisanya huwa ya. Muhammadun laisa huwa. Jadi bukan Muhammad ya, karena Muhammad di awal dia mubtada. Jadi nggak bisa double kedudukannya. Beda dengan pejabat di Indonesia bisa double perangkap jabatan. Nah, intermezzo saja. Kemudian contoh yang lain, atulabu laisu. Ini wawunya sebagai isimnya minal iraqi, khobarnya. Kemudian muhandisun abuka, apakah muhandis ayahmu? La abi laisa muhandisan, atau abi laisa bi muhandisin juga bisa. Kemudian kita masuk ke taqdimu khabar inna ala ismiha. Yajuzu taqdimu khabari inna ala ismiha idza kana al-khabaru jaran wa majruran. Boleh mendahulukan khabar inna daripada isimnya jika khabarnya berupa jar majrur. Contohnya ini sebenarnya pengembangan aja dari mubtada khabar. Ketika mubtada khabar boleh diawalkan khabarnya, maka isim inna nanti juga bisa ya. Contohnya li salah satu akhwatin. Contohnya li salasu akhwatin. Nah, salasu akhwatin li aslinya ya. Jadi aslinya li ini di belakang, cuman dia ditaruh di depannya. Khabar muqaddam. Ini mubtada'nya salasu muakhar. Khabar yang mubtada yang diakhirkan, kemudian akhwat mudhaf ilaih. Nah, otomatis seperti ini bisa dimasuki inna li salasa. Cuman pengaruh harokatnya tetap seperti di awal, karena inna itu pengaruhnya ke mubtada. Bikin fathah mubtada atau jadi isimnya, nanti khabarnya di sini dia dirofakkan. Cuman karena dia jar majrur, maka dua kata, maka dia di posisi rofa khabar inna. Jadi li-nya ini fi mahalli raf'in khabar inna. Inna li salasa akhwatin asluhu inna salasa akhwatin li, cuman li-nya ditaruh ke sini. Walakin al khabara taqaddama, tapi khabarnya maju ya, tadi yang ditaruh di depan. Dan nahu jarun wa majrur, karena dia jar majrur. Dan juga di sini mubtada'nya nakirah. Amsilah fil fasli khamsatu tullabin jududin. Fil fasli khamsatu tullabin jududin. Inna fil fasli khamsatu tullabin jududin. Lana mudarrisun jayyidun. Inna lana mudarrisun jayyidan. Fil hindi anharun katsirah. Inna fil hindi anharan katsirah. Fi jaybi mi'at riyal. Inna fi jaybi mi'at riyal. Laisa min akhwati kana allati tarfa'ul isma wa tansibul khabar. Nanti kalau belajar nahwu di bab kana, nanti ada kana, ada laisa dan kawan-kawannya, yang mereka ini bikin mubtada yang awalnya dhammah al-kitabu jadidun menjadi dhammah fathah karena al-kitabu jadidan. Makna an-nafyu tanfil khabar. Maknanya negatif ya, menafikan khabar laisa ini, makanya kita terjemahkan bukan. Ismuha marfu' wa alamatu rafihi dhammah. Isimnya marfu', isim laisa. Khabarnya mansub wa alamatu nasbihil fathah. Khabarnya mansub dengan fathah kama fil amsilatis sabiqah. Al-fatayatu lasna mutazawwijat. Para pemudi itu tidak atau bukan orang yang menikah. Al-khabar huwa mansubun wa alamatu nasbihi al-kasrah. Ini kalau dia jamak muannas ya, jamak muannas enggak bisa di fathah, sebagai gantinya diganti kasrah ya. Karena jam'u muannasin saliman. Al-ma'u laisa bibaridin faidatu harfil jarba taukid.
Jadi al-ma'u laisa baridan atau al-ma'u laisa bibaridin. Nah, kalau bibaridin maknanya lebih kuat, berarti benar-benar dingin gitu, tidak benar-benar tidak dingin gitu. Majrurun lafdan mansubun mahalan, jar majrur ya, bibaridin. Nah, dua kata ini ba sama barid ini secara lafaz dia majrur, tapi secara posisi dia menempati posisi mansub, li'annahu khabar laisa. Lastum lastunna ini dhamir fil misal ini huwa at-ta, jadi dhamirnya hanya huruf ta wal mimu. Di lastum mim sukun itu alamatul jam'il mudzakkar salim, kemudian lastunna nunnya itu musyaddadah, itu tanda jamak muannas, jadi dhamirnya cuma di huruf ta. Nah, Allahu a'lam.